Marilah kita menyambut panggilan Tuhan dengan sukacita. Kristus, Tuhan yang senantiasa hadir di dalam hidup kita. Di setiap tarikan nafas kita, di setiap denyut jantung kita. Di dalam udara yang kita hirup, di dalam air yang membasahi tubuh kita, di dalam tawa riang anak-anak, di dalam jerit tangis sesama kita. Ya, Dia diam di antara kita. Dialah Kristus, Tuhan atas kehidupan. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Di Kau yang ku kasihi, dalam sesamaku, di Kau yang aku puji, dalam ciptaan-Mu. Juga di pekerjaan Kau Tuhan beserta, juga Engkau dengarkan lagu keluh kesah, lagu mesin dan martir, bising dan menjeru, lagu peras keringat naik kepadamu. Di Kau yang ku kasihi, dalam sesamaku, di Kau yang aku puji, dalam ciptaan-Mu. Kebaktian kita terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Dialah Allah yang senantiasa hadir di tengah-tengah kita, buatan tangannya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kawan seperjalanan, inilah tema kebaktian Minggu Paskah ketiga pada hari ini. Saudara, adakah kita menemukan sesama kita sebagai kawan seperjalanan dalam ziarah kehidupan kita? Sesungguhnya Tuhan tak pernah membiarkan kita seorang diri. Tuhan memberikan kepada kita kawan seperjalanan. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan izinkan menjadi bagian dari keluarga kita. Mereka juga mungkin orang-orang yang seringkali terasa menyebalkan kita, atau bahkan membuat kita terluka. Namun tidak jarang, di saat itulah Tuhan hadir dan meminta kita untuk menjadi seperti Dia. Tetap mengasihi, tetap memberi, tanpa mengharapkan imbalan. Saat inilah adalah saat yang baik bagi setiap kita untuk saling mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mungkinkah kita menyimpan banyak kemarahan dan kepahitan kepada orang-orang di sekitar kita? Mungkinkah kita menyimpan banyak prasangka buruk, bahkan penghakiman terhadap mereka? Marilah kita
menggunakan waktu yang baik ini untuk mengaku dosa secara pribadi. Atau mungkin saudara akan saling mengaku dosa di antara anggota keluarga. Mari kita mengambil waktu dalam doa pengakuan dosa. Bapa, ampunilah kami, jika kami seringkali menyimpan kepahitan dan amarah yang tak pernah habis kepada orang-orang yang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kami. Ampunilah kami, jika prasangka bahkan penghakimanlah yang telah mengambil kendali atas hidup kami. Bahkan kepada Tuhan seringkali kami menyimpan kekecewaan. Kami kecewa karena kami merasa Tuhan tak mengabulkan doa kami. Kami kecewa karena Tuhan ternyata tak sesuai harapan kami. Ampunilah kami ya Allah. Betapa kami lupa bahwa kami hanyalah manusia yang berdosa. Siapakah kami sehingga kami dapat mengatur dan mengendalikan Tuhan menurut kehendak kami? Ampunilah kami ya Tuhan. Kami gagal melihat Tuhan yang sesungguhnya berkarya dalam hidup kami. Kristus, ampunilah kami. Bukakanlah mata kami untuk melihat Tuhan dengan jelas. Tuhan yang hadir di dalam diri sesama kami, sekalipun mereka tampak lemah dan terbatas. Roh Kudus, baharuilah kami. Amin. Buka mataku melihat-Mu Yesus, ku ingin dekat-Mu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengar-Mu, oh buka mataku melihat-Mu Yesus. Buka mataku melihat-Mu Yesus, ku ingin dekat-Mu, menyatakan kasih. Buka telingaku untuk mendengar-Mu, oh buka mataku melihat-Mu Yesus. Marilah kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Tuhan, bimbinglah kami untuk mengerti kehendak Tuhan, apa yang berharga untuk kami mengerti, serta kami lakukan. Kami mohon Roh Kudus menerangi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Marilah kita membaca Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 13 hingga ayat 35. Pada saat ini saya akan membaca terlebih dahulu ayat 13 hingga ayat 17, lalu dilanjutkan ayat 25 hingga ayat 31. Anda dapat membaca secara utuh bagian ini nanti. Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 24 ayat 13 demikian. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka.
tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Mari kita lanjutkan dengan ayat 25. Demikian. Lalu ia, Yesus maksudnya, berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal Dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membaca, tapi yang menyimpan, merenungkan, terlebih yang melakukannya. Saudara, kisah perjumpaan Yesus dengan dua orang murid dalam perjalanan meninggalkan Yerusalem menuju ke Emmaus ini terjadi tepat pada hari kebangkitan Yesus. Lukas 24 ayat 13 yang tadi kita baca memberikan pengantar. Pada hari itu juga. Artinya pada hari kebangkitan. Saat itu mereka telah mendengar berita kebangkitan Yesus dari para perempuan yang mengunjungi kubur Yesus. Nah, ini sulitnya. Pada masa itu, kesaksian seorang perempuan seringkali tidak dihargai, alias tidak dipercaya. Kalau begini nih, saya bersyukur hidup di masa kini yang jauh lebih menghargai perempuan. Kita bersyukur punya pejuang hak-hak perempuan seperti Ibu Kartini. Selamat Hari Kartini, 21 April bagi kita semua. Kembali pada bacaan kita ini. Dalam perjalanan menuju Emmaus inilah Yesus hadir sebagai orang asing yang menemani Kleopas dan temannya. Dan disinilah kisah bermula. Disinilah keajaiban terjadi. Saat mereka membuka diri bagi orang asing. Saudara, kita bisa perhatikan. Setelah momen curhat yang dimulai dari kepo atau keingintahuan si orang asing yang bertanya, "Apa sih yang kalian percakapkan?" Kemudian mereka bercerita, kemudian malah si orang asing ini malah menegur dua orang ini. Dan menariknya, mereka tidak marah. Mari kita lihat Lukas 24 ayat 25. Apa kata si orang asing? "Hai orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya." Orang bodoh dalam bahasa aslinya Yunani, anoetos, berarti orang yang tidak memiliki hikmat kebijaksanaan, kurang peka, lamban untuk mengerti. Jadi bukan soal tidak ada pengetahuan, tidak sekolah, tidak berpendidikan, bukan. Tapi soal tidak mau mengerti. Alias berpikiran sempit atau mungkin kata lain bebal. Keras kepala
agak-agak mirip. Saudara, bukankah ini jangan-jangan yang seringkali menjadi penghalang bagi kita untuk melihat Tuhan? Dia begitu dekat, namun kita tidak melihat. Dia bekerja secara nyata di hidup kita, tapi kita tak menyadari. Hanya karena dia tidak bekerja dengan cara yang sama seperti yang kita inginkan. Kita membatasi Tuhan hanya sesuai dengan konsep pikiran kita. Dan kita sering berkata, jika Engkau Tuhan, sembuhkanlah aku. Jika Engkau Tuhan, tolonglah aku menyelesaikan persoalanku segera. Jika Engkau Tuhan, maka lenyapkanlah badai corona ini. Dan sekian banyak jika. Saudara, pertanyaannya, apa jadinya jika Tuhan seolah-olah tidak menyembuhkan kita saat ini? Jika Tuhan tidak menyelesaikan persoalan kita dengan segera seperti yang kita mau. Dan apa jadinya jika pandemi COVID-19 ini belum juga selesai? Kita masih harus beribadah dari rumah, bekerja dari rumah, pekerjaan macet, sementara tanggungan kita tidak berkurang, malah semakin berat. Semua sektor rasanya merasakan. Bukan hanya pengusaha kecil, tapi juga pemilik pabrik. Bukan hanya pekerja informal, tapi banyak orang. Kita merasakan semakin berat. Kita harus menghadapi semua itu dalam segala keterbatasan. Dan mungkin kita berteriak berkata, aku sudah bosan dengan semua ini. Pertanyaannya, apakah dia masih Tuhan? Atau dia bukan Tuhan? Karena kita membatasi dengan mengatakan jika Engkau Tuhan. Saudara, apakah Anda pernah mengetahui kisah ini? Satu saat banjir melanda suatu daerah. Dengan segera penduduk di daerah tersebut mengungsi. Tinggallah seorang pria berada dalam rumahnya sambil berdoa agar Tuhan menolongnya. Sebenarnya para tetangga sudah mengajaknya untuk menyelamatkan diri, tetapi ia menolak karena ia percaya Tuhan akan menolongnya. Ia sudah berdoa. Tidak lama kemudian datang perahu karet dari tim penyelamat. Mereka mengajak pria itu naik ke perahu karet. Ia menolak. Mengapa? Karena ia percaya Tuhan akan menyelamatkannya. Bukankah ia sudah berdoa? Air semakin tinggi. Ia tetap berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan dia. Dari udara terdengar suara helikopter yang ternyata mengetahui bahwa pria tersebut terjebak di atap rumahnya. Mereka mengulurkan bantuan bagi pria itu, tetapi ia tetap menolak. Anda tahu mengapa? Ya, ia percaya bahwa Tuhan akan menolongnya. Yang ia pikirkan Tuhan akan menolongnya sesuai dengan keyakinannya karena ia sudah berdoa. Anda bisa menebak apa yang terjadi kemudian. Pria itu meninggal karena banjir. Ia protes kepada Tuhan. Mengapa Tuhan tidak menolong aku? Apa kata Tuhan? Anda tahu. Aku telah menolongmu dengan cara mengutus para tetangga mengajakmu mengungsi. Tapi apa jawabmu? Aku juga menolongmu dengan cara mengutus tim dengan perahu karet bahkan helikopter. Tuh kurang apa? Apa jawabmu? Kamu tidak selamat karena kebodohanmu. Saudara menangkap makna dari kisah ini. Bukankah sering kali kita seperti itu? Kita yang menjadi Tuhan yang merasa tahu apa yang baik dan benar.
sama seperti murid-murid Yesus. Mereka berpikir tentang Mesias dalam pengertian mereka yang sempit. Bahwa Sang Mesias adalah bagi orang Yahudi saja. Bahwa Sang Mesias akan membawa kebesaran nama kerajaan Israel seperti zaman Daud dan Salomo. Semua berpusat pada eksistensi diri semata-mata. Dan mereka gagal paham bahwa sejak semula, kalau mereka ingat, Allah memanggil bapa mereka yang disebut Abraham. Kemudian berlanjut pada keturunannya dengan pesan yang sangat jelas. Anda ingat apa itu? Aku akan memberkati engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Catat baik-baik. Aku akan memberkati engkau. Tidak hanya berhenti di sana. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Saudara, bukankah itu hakikat panggilan kita juga sebagai anak-anak Allah? Oleh kita, banyak orang mendapat berkat. Tuhan bekerja tidak selalu dengan cara yang sama seperti yang kita mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada masa pandemi ini, kita seperti disentakkan. Corona bisa menyerang siapa saja, tak peduli kaya atau miskin. Mau pejabat, mau orang kecil, rakyat kecil, orang berpendidikan tinggi atau sederhana. Virus ini bisa menyerang siapa saja. Termasuk saudara-saudara kita di negara-negara maju yang dikatakan sudah luar biasa teknologinya. Hari ini juga berjibaku seperti kita, berjuang melawan virus ini. Saya jadi ingat dulu, pada saat negeri kita mengalami krisis di tahun 1998. Banyak orang-orang yang mampu, orang-orang yang masih punya uang menyelamatkan diri ke luar negeri yang dipandang lebih aman dan lebih baik keadaannya. Tapi sekarang, siapa yang bisa menyelamatkan diri ke luar negeri dan berkata ada tempat yang aman di sana? Tidak ada. Tak ada tempat yang aman bagi kita. Bahkan di luar negeri sekalipun. Saudara, suka atau tidak suka, virus ini mengajarkan kepada kita betapa rapuhnya kita sebagai manusia. Bukan hanya itu, virus ini juga mengajarkan kita bagaimana kita menghargai kehadiran orang lain di hidup kita. Bahwa hidup kita bukan hanya untuk diri sendiri. Saudara, saya ingin tunjukkan video ini. Apakah Anda tahu? Apakah Anda tahu peristiwa ini terjadi di mana? Sejujurnya saya tidak tahu. Tapi saya coba menduga di sebuah kota besar di negeri ini. Bukan, justru kalian yang datang ke sini dengan penampilan begini jadi pertanyaan orang. Selesaikan segera kalau gitu. Ya, selesaikan aja. Mana yang perlu kalian bawa-bawa? Ya, nggak usah, saya nggak perlu. Bisa cepat. Pengunjung saya jadi melihat semua. Kamu bisa lihat kan? Wilayah isolasi kalian begitu. Saya menerima video ini pada tanggal 29 Maret 2020. Pada saat itu tidak sepenuhnya mengerti, karena tidak ada keterangan apapun tentang video ini. Namun kemudian saya ingat, tepat sehari sebelumnya, saya menerima video yang dirilis, orang bilang ngevlog seorang dokter yang bekerja di salah satu rumah sakit rujukan bagi pasien COVID. Si dokter curhat mengatakan kira-kira begini, saya bahasakan dengan bahasa saya.
Satu saat aku belanja di sebuah mall plaza dengan menemukan di sana banyak sekali rich people. Dia menyebutnya rich people, orang kaya. Yang menggunakan pakaian yang biasanya dikenakan oleh dokter. Termasuk hands glove atau sarung tangan yang biasa digunakan untuk memeriksa pasien. Jadi agak mirip dengan video tadi. Dan ia mengatakan apa? Please deh, nah, dengan kesal dia mengatakan kalian memang kaya sehingga bisa beli barang-barang yang sebenarnya hanya untuk tenaga medis. Untuk kami, aku dan teman-teman yang berjuang menolong pasien corona. Bayangkan satu pasang hands glove untuk memeriksa satu pasien. Berapa gloves yang dibutuhkan untuk ratusan pasien yang setiap hari harus dirawat di rumah sakit. Saya melihat video ini saya jadi ingat. Pada tanggal 25 Maret di tahun ini juga BPMSW GKISW Jatim baru membentuk gugus tugas. Yang bertugas untuk membantu pengadaan APD bagi tenaga kesehatan di rumah sakit yang justru berteriak kekurangan alat pelindung diri. Jadi dokter-dokter itu ada dalam bahaya karena kekurangan, perawat juga demikian. Mengapa kekurangan? Karena memang langka di pasaran. Kebutuhan lebih besar sementara persediaan sangat terbatas. Kalaupun ada sudah dengan harga yang ajubillah melangit. Bahkan sebelum gugus tugas terbentuk saya masih terlibat dalam kontak-kontak dengan beberapa orang yang mengerti beberapa distributor. Saudara, apa yang dilakukan kemudian oleh gugus tugas GKI Sinode Wilayah Jawa Timur ini benar-benar dirasakan melegakan. Ada banyak testimoni dan ucapan terima kasih dari tenaga dokter sampai ke Indonesia Timur. Sampai kemarin pun saya masih menerima forward ucapan terima kasih dari Manado. Saudara, kembali kepada dokter yang tadi ngevlog. Kita jadi mengerti. Si dokter begitu kesal. Please, katanya jangan bego. Waduh, ini kata-katanya keras juga. Ya dia juga cukup muda sih. Jadi bahasanya gaul. Gue paling sebel nih lihat orang kaya seperti itu. Dia mengatakan demikian, ini saya kutip apa adanya. Minta ruangan isolasi VVIP lah. Minta fasilitas ini dan itu. Masih untung dirawat di rumah sakit. Dan ia masih melanjutkan kekesalannya yang saya pikir memang benar. Bukan hoax atau mengada-ngada. Mengapa demikian? Karena baru beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu, saya juga menerima sharing seorang dokter yang berada di garda depan penanganan COVID-19 ini. Apa kata Pak Dokter? Beliau menuliskan, di saat begini Bu Pendeta masih banyak orang yang gak sadar-sadar dan jahat. Dan beliau mengatakan betapa banyaknya kejahatan yang dihadapi oleh petugas kesehatan justru oleh orang-orang yang mampu. Mereka tidak sadar bisa membuat petugas kesehatan tertular dan mati. Saudara, mengapa Pak Dokter mengatakan seperti ini? Ceritanya, ia mengatakan ada pasien COVID di sebuah rumah sakit yang minta uangnya dikembalikan karena keluarnya peraturan Menteri Kesehatan yang mengatakan bahwa karena COVID masuk dalam undang-undang wabah, maka biaya perawatan menjadi tanggungan pemerintah. Nah, si pasien dan keluarganya ngeklaim minta dikembalikan dan sudah dijelaskan oleh pihak rumah sakit akan dikembalikan refund kalau pemerintah nanti sudah membayar. Orang tersebut tetap ngotot tidak mau dan minta dikembalikan saat itu juga. Katanya jika tidak akan dikorankan. Pak Dokter mengelus dada mengatakan betapa jahatnya dan tidak bersyukurnya orang itu. Padahal mereka mampu. Padahal juga ia baru selamat dari COVID. Tidak sadar bahwa penyakitnya telah mengancam tenaga kesehatan yang merawatnya. Saudara,
Dalam cerita itu, Pak Dokter melanjutkan untuk rumah sakitnya tegas. Dijawab, silakan kalau mau dikorankan. Tapi saya mendengar cerita itu mengelus dada. Saya izin pada Pak Dokter saya sharing ya nanti. Mengapa? Kisah-kisah ini mengungkapkan betapa buramnya potret kemanusiaan kita. Betapa buramnya hati nurani manusia. Bahkan di saat seperti ini, ketika virus ini sedang mengajar kita melihat betapa berharganya hidup manusia, hidup kita dan sesama. Hari ini, tema kebaktian Minggu Prapaskah ketiga adalah kawan seperjalanan. Saudara, seberapa penting kawan seperjalanan bagi kita? Dua orang murid Yesus yang sedang dalam perjalanan ke Emmaus menemukan kegembiraan justru lewat kawan seperjalanan yang sebenarnya saat itu buat mereka adalah orang asing. Karena mereka belum bisa mengenali bahwa orang itu adalah Yesus. Saudara bisa baca kembali. Dalam Lukas 24 ayat 16 menuliskan, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Omong-omong tentang orang asing, apa yang Anda pikirkan dengan kondisi pandemi saat ini? Apakah kita menjadi semakin takut dengan orang asing? Saudara Henry Nouwen, seorang yang menggeluti pergumulan spiritual hidup Kristen mengatakan, ketakutan memang dapat membuat kita menjaga jarak. Namun ketakutan juga membuat kita menempel begitu erat. Saya bayangkan dengan cara sederhana. Contoh, seseorang yang terus-menerus memantau keberadaan pasangannya. Nih ya, memastikan siapa saja nomor kontak yang ada di handphone pasangannya. Anda masuk yang ini enggak? Ya, dengan siapa ia berbicara? Kalau perlu tahu nih apa isi pembicaraannya. Istilah anak muda nempel terus. Saudara bisa Anda bayangkan hidup semacam ini. Mengapa ini terjadi? Kalau Nouwen bisa menjelaskan, ini hanyalah buah dari ketakutan. Ketakutan bisa menciptakan jarak lebar, menjauh, tapi ketakutan bisa membuat orang melekat begitu erat. Seperti kalau tangan ini saudara, Anda bisa lihat, di dalam tangan saya ada seekor anak burung. Saya bisa membuat anak burung itu terbang dengan membuka lebar, tapi saya bisa membuat anak burung itu mati kalau saya melekatkan dua tangan saya dengan erat. Dua-duanya tidak disarankan. Hidup Kristen adalah hidup yang terbuka. Terbuka tanpa menimbulkan jarak, tapi terbuka juga bukan berarti kita mengikat erat sedemikian. Memang pandemi COVID-19 ini memaksa kita untuk menjaga jarak fisik dengan orang lain. Bukan hanya melindungi diri kita, supaya kita tidak tertular, tapi juga kita melindungi orang lain. Karena bukan tak mungkin kita dapat menjadi carrier bagi orang lain tanpa kita sadari. Tak perlu tersinggung soal itu. Jadi bukan semata-mata kita takut tertular, tapi juga kita tak ingin merugikan orang lain. Namun, saudara, pada saat yang sama, sebenarnya kita dipanggil untuk dekat, peduli, dan berbela rasa dengan orang lain. Kita menjaga hidup mereka. Kita melindungi mereka. Kita peduli, kita berbela rasa dengan mereka. Bukankah inilah sebenarnya hakikat kehidupan? Saudara, kita menemukan beberapa hal yang menarik dari kisah perjalanan menuju Emmaus ini.
dimulai dari keterbukaan. Tidak mudah terbuka pada orang-orang asing. Apalagi mereka, dua murid ini membicarakan isu yang sensitif. Bukan tak mungkin orang-orang asing tersebut berpihak pada musuh-musuh Yesus dan berbalik merugikan keselamatan mereka. Karena dari percakapan ini dengan mudah disimpulkan bahwa mereka ada di pihak Yesus. Tapi yang menarik, yang kedua, yang penting juga adalah empati dan kemurahan hati. Di sini ada bagian yang indah yang dicatatkan di dalam ayat 29. Dituliskan demikian. Lukas 24 ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Kita tahu adalah berbahaya bagi orang asing tersebut untuk melanjutkan perjalanan pada malam hari. Dan kita menemukan di sini ada sebuah perhatian. Kepedulian dari dua murid ini, bela rasa dan kasih di dalam undangan kepada si orang asing. Dan mereka telah mengambil keputusan yang tepat. Karena di dalam rumah, di dalam undangan, di dalam perjamuan makan itulah mata mereka terbuka sehingga mereka dapat mengenali Yesus. Jadi perjamuan makan itu bukan sekedar untuk menghilangkan rasa lapar, namun juga menandakan penerimaan dan persahabatan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja mengajak kita semua untuk peduli, membuka mata bagi orang asing di sekitar kita. Ada banyak orang yang menjerit, mungkin tanpa suara di tengah pandemi ini. Kita berdoa, memohon Tuhan mengizinkan kita menemukan Dia, Kristus, di dalam diri orang-orang yang hari ini membutuhkan, meskipun kita tidak mengenal mereka. Sekecil apapun yang bisa kita lakukan, mari kita berbuat. Gereja membuka pelayanan aksi peduli COVID-19. Mari bergerak bersama. Soal ini Anda bisa dapatkan keterangan pada e-warta atau informasi yang akan terus-menerus dirilis oleh Majelis Jemaat bersama Panitia Paskah. Ya, sebuah undangan bagi kita. Yesus sesungguhnya hadir menjadi kawan seperjalanan kita. Dia benar-benar hadir. Dia hadir melalui orang-orang di sekitar kita. Mari kita memohon, Tuhan izinkan aku menemukan Engkau di dalam diri orang-orang di sekitarku. Anda mau? Saat teduh bagi kita. Marilah kita mengingat pengakuan pada baptisan kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah dengan sehati kita menaikkan doa syafaat kita. Jika Anda dapat beribadah bersama keluarga di rumah pada saat ini, marilah berdoa bersama dengan keluarga. Mari kita menaikkan doa syafaat kita bagi para pasien terinfeksi COVID-19 di Indonesia dan di seluruh dunia. Kita berdoa bagi para dokter dan tenaga kesehatan yang berada di garda depan dalam upaya penyembuhan pasien terinfeksi COVID-19. Kita juga berdoa bagi pemerintah pusat dan daerah sebagai pengambil kebijakan bagi pencegahan dan penanganan pandemi COVID-19 serta dampak ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kami untuk berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita diberikan kesempatan untuk mengucap rasa syukur melalui persembahan. Kita mendasari persembahan ini dari Mazmur pasal 9 ayat kedua sampai dengan ketiga. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi namamu, ya Maha Tinggi. Jemaat dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Bank GKI Manyar yang tertera di layar, melalui pemindaian QR Code GKI Manyar, atau mengumpulkan persembahan dalam amplop dan dapat dibawa kembali pada saat kita beribadah di gedung gereja. Kiranya Tuhan memberkati kita. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik.
Bersyukur puji Tuhan, Ia sungguh baik. Bersyukur puji Tuhan, haleluya. Marilah kita bangkit berdiri dan membawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan, terimalah persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami atas kasih Tuhan, sekaligus keyakinan iman kami bahwa hidup kami sepenuhnya ada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan. Biarlah segala sesuatu dalam hidup kami untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu. Hidupku seluruhnya milik-Mu. Isilah mataku dengan citra salib-Mu, dengan kasih-Mu penuhi hatiku. Isilah mulutku dengan syukur padamu. Hidupku seluruhnya milik-Mu. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.